menggunakan pasta atau untuk yang sederhana atau menggunakan logam. Dan sekarang hubungan atau konektor logam itu juga demikian canggih. Sekarang udah harga konektornya lebih mahal dari harga bambunya. Nah, jadi kita bedakan. Ini adalah yang sudah jadi prakonsensus itu adalah bambu struktur, bambu untuk struktur, bambu kalem, bambu cane, batang bambu. Nah, nantinya di situ di batang bambu, di standar itu ada part-partnya, ada bagiannya bambu. Jadi bambu itu harus memenuhi persyaratan, merefer ke sini misalnya bambu laminasi, terusnya bambu untuk tulangan, terusnya bambu untuk yang lain-lain lah. Nah, bambu laminasi sendiri itu sudah ada standarnya. Nah, sekarang lagi dibuat di ICA itu ASTM. Jadi itu sudah ada. Jadi kita tidak melirik ke sana. Jadi itu sudah ada, bambu laminasi ada standar-standarnya sendiri. Bambu tulangan beton yang belum ada. Nah, bambu tulangan beton ini coba di-create waktu itu, saya masuk pertengahan, setelah ini sudah berjalan. Nah, itu adalah halo? Terus boleh Pak, sudah selesai apa Pak? Kan diteruskan. Boleh Pak, selesai apa Pak? Hilang berarti jaringannya. Kalau dari Ibu Siti sendiri sebenarnya yang ISO 22156 tadi kan masih RSNI 2 ya Bu ya. Itu artinya apa Bu? Kalau Pak Purwito kan itu bilangnya udah selesai. Mohon izin Bu, kalau yang di kita itu kalau info dari Bu Hana ya, kalau nggak salah itu dulu emang sudah pernah dirakonkan untuk yang ISO itu 22156. Untuk yang ISO itu 22156. Tapi kemudian kalau nggak salah ke Balitbang itu saya kurang tahu gimana, tapi intinya tidak diusulkan ke BSN untuk dijadikan penetapan. Jadi kalau untuk proses pengembangan itu adalah 1 tahun. Jadi setelah diusulkan 1 tahun, perpanjangan 1 tahun. Nah ini kalau udah 2015 ke sekarang 2021 kan udah dianggapnya sudah tidak ada ya. Kadaluarsa berarti ya Bu ya? Iya. Ya, jadi nol lagi ya. Tidak ada ya. Kalaupun yang sudah dirakonkan ini kan 2004 ya Bu ya, ISO-nya 2004 sudah di withdrawn. Kalau secara untuk aturan pengembangan yang adopsi itu harus menggunakan standar yang update. Ya. Oke. Kalau begitu kan berarti kembali ke konseptor. Berarti yang Bapak anggap tadi kan sudah delete ya, artinya itu tidak diperlukan yang ISO itu. Ya, sekarang pakai ISO baru yang 2021. Bukan, maksud saya terkait dengan kegiatan tahun ini, yang diperlukan itu yang ISO atau yang bambu untuk tulangan beton. Soalnya beda sekali, kalau yang ISO adalah identik, artinya tinggal menerjemahin. Kalau yang untuk tulangan beton berarti pengembangan sendiri, dan kalau pengembangan sendiri itu diperlukan adalah data-data hasil pengujian yang valid gitu Pak. Tadi kan Ibu Murni sudah akan mendukung. Ya, artinya kembali konseptor memilih, terus kemudian juga kembali lagi kalau seandainya itu tetap tulangan beton, saya kembali ke BSN untuk kontek 79202 terkait dengan strut kayu itu nggak bermasalah terkait dengan kontek yang 9109 dalam hal ini Pak Adi ya. Saya tuh masih istilahnya kami masih sebagai kontek masih abu-abu ya Bu Nurul ya, bambu dan beton gitu Pak. Ya. Nah mungkin izin ngasih memberi masukan Bu Nurul.
Ya boleh, Jadi silakan Pak. sudah cukup dijelaskan bahwa mungkin dulu Pak Purito sudah sempat menyusun konsep sampai RSNI 2 yang nggak tahu identik atau modifikasi yang ISO 22156 ya. Identik ISO 22156. Cuman kan sekarang sudah ada seri ISO-nya yang baru. Jadi kalau misalkan mau yang itu memang harus merefer ke yang baru. Di sini juga ada barang lain lagi nih yang namanya bambu untuk tulangan beton. Dan kalau misalkan memang belum ada refer SNI lain yang bisa dijadikan identik, maka kan bikin sendiri. Jadi ada dua barang nih sebenarnya, makanya tadi benar disampaikan Bu Nurul, kembalikan lagi ke konseptor, apakah mau salah satu ataukah mau dua-duanya. Karena kalau kita mengacu ke Permen PU nomor 16 tahun 2021 terkait bangunan gedung, sebenarnya bambu sudah diakomodir sebagai salah satu komponen struktur di situ. Selain beton, baja, dan kayu, bambu sudah termasuk. Cuman memang bambu ini yang paling sedikit. Kalau misalkan perencana bangunan gedung atau kontraktor bangunan gedung mau membangun menggunakan bambu, sama sekali tidak ada acuan teknisnya SNI maupun standar-standar asing untuk dijadikan acuan. Jadi ini kita kembalikan lagi ke konseptor, apakah salah satu yang tadi identik dengan 22156 ataukah yang baja tulangan beton. Terkait pelibatan kontek beton, sebenarnya bisa saja Bu Nurul, ini karena bahan utamanya adalah bambu ya, jadi memang dibahas di kontek ini, saya hafal nomornya yang kontek terkait bahan bambu dan kayu ini. Tetapi nanti ketika pengembangan mungkin bisa dilibatkan teman-teman dari kontek beton. Seperti itu Bu Nurul. Terima kasih Pak Adi masukannya. Bu Nurul izin menambahkan Bu. Ya boleh positif, silakan. Jadi kalau untuk yang ISO 22156 itu dirumuskan oleh kontek ISO TC 165 timber structure, di mana ruang lingkup Komite Teknis 7902 adalah mirroring dari ISO TC 165 tersebut. Dan sementara untuk ruang lingkup Komtek 9106 pekerjaan teknis sipil dan bangunan gedung itu ada standar di ruang lingkupnya tertulis standarisasi terkait dasar perencanaan struktur konstruksi baik dari bahan konstruksi termasuk khususnya terminologi dan simbol, beban, gaya, dan gerakan lainnya serta batasan deformasi struktur, pertimbangan dan koordinasi persyaratan keandalan dasar mengenai struktur secara keseluruhan termasuk pertimbangan struktur yang terbuat dari bahan tertentu, baja, batu, beton, dan lain-lain sejauh hal tersebut diperlukan untuk andalan struktur selain struktural kayu ruang lingkup dari Komtek 7902. Jadi di ruang lingkup Komtek 9106 sendiri sudah membatasi Bu yang masuk ke Komtek 7902 sendiri, yang 9106 sendiri Bu. Komtek 7902 sendiri yang 9106 sendiri. Aduh, jadi kalau menurut Mbak Siti melihat sisa waktu untuk tahun sekarang, kira-kira yang mana Bu? Kalau menurut Mbak Siti melihat sisa waktu untuk tahun sekarang, kira-kira yang mana? Nah, yang saya dapatkan ini baru seperti ini Bu, dari draftnya yang saya dapat dari rapat koordinasi yang dulu itu baru masih sangat mentah sekali ya. Jadi kalau misalnya dari Bapak Ibu konseptor sudah ada yang konsep yang lebih lengkap lagi, mungkin bisa dibahas, mungkin bisa dipercepat, atau mungkin Bapak Utomo ada masukan lain Pak. Kalau yang ini yang mana sih Bu? Sebentar Bu. Kalau yang ini yang Ibu tampilkan ini yang apa Bu? Yang bambu tulangan beton Bu.
Oh, Bisa tapi kalau misalnya mau untuk yang mengganti yang 22156 itu berarti kan dibahas lagi yang karena sudah tahun 2021 tulangan beton ya. Mulai dari awal ya menerjemahkan lagi ya Bu. Yang mengganti yang 221. Iya Bu. Kalau tulangan beton kan nanti masuknya ke struktur beton, bukan struktur bambu ya Bu ya. Struktur itu beton, tulangan bambu. Sementara Tapi kalau kita ini Bu, bambu, iya. Iya Bu, terus Bu, silakan Bu. kalau bambu tulangan beton itu masuknya ke struktur beton, beton bertulangan bambu, kan ke struktur bambu kan. Kalau mau lebih lengkap kan akhirnya harus dipisah kan, apakah itu struktur bambu yang murni gitu, maksudnya yang utuh gitu, atau struktur beton bertulang tapi ini tulangannya bambu, atau struktur beton bertulang saja. Itu Bu, itu yang membuat saya bingung itu begini Bu, karena ada dua konteks yang bersinggungan, adalah konteks 7902 struktur kayu, terus kemudian yang konteks 9106 terkait dengan beton bangunan sipil. Ya, kalau struktur bambu tadi masuk ke struktur kayu ya, karena sama-sama kayu di situ, tapi jenisnya yang ini bambu. Itu dibahas sendiri tentang bambunya. Tapi kalau yang tadi yang struktur beton bertulangan bambu itu sudah jelas masuk ke struktur beton ya. Nah, mungkin gini Bu Nurul, ini sama sebenarnya dengan baja ya. Kalau baja kita ngomong baja tulangan betonnya itu kan di kontek, saya nggak hafal nomornya, yang logam kan. Sementara perencanaan bangunan menggunakan tulangan beton itu di kontek 9106 ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin tulangan bambunya itu memang di konteks yang ini. Tapi terkait bagaimana merencanakan bangunan atau bagaimana merencanakan bangunan menggunakan tulangan bambu, atau bagaimana detail-detail penulangannya menggunakan tulangan bambu itu di konteks 9106 ya. Untuk biar tetap sinkron, memang sebaiknya ketika dalam proses penyusunan ini, saya nggak tahu apakah nanti di rapat teknis yang kesekian atau rapat prakonsensus itu melibatkan yang teman-teman dari konteks 9106 seperti itu benar. Teman-teman dari konteks 9106. Terima kasih Pak Andi. Kalau Ibu Siti gimana? Atau Pak Utomo bisa? Saya Baik, Bu Nurul, terima kasih Pak Adi tadi tanggapannya. Jadi terima kasih juga. Jadi begini Bu Nurul, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang tadi untuk terkait dengan ruang lingkup sebenarnya sudah clear ya Bu ya, antara 7902 sama 9106. Jadi kalau terkait dengan bahan, dan itu kan memang di 7902, dan juga tadi oleh Pak Adi juga sudah dikonfirmasi ulang. Artinya memang nanti kalau dalam kegiatan pembahasannya kan bisa mengikuti setakan ya dari konteks 9106. Karena kan yang terkait dengan untuk betonnya sendiri kan mungkin dari konteks dari 7902 mungkin menurut Bu Nurul kan ada kekurangan Bu ya, prosesnya lah mungkin gitu. Mungkin kalau secara ruang lingkup memang sudah tepat Bu, artinya di 7902. Tapi kalau terkait dengan proses penyusunan SNI-nya sendiri, tadi yang disampaikan oleh Ibu juga, memang terkait dengan waktu. Kalau kami melihat nih, Bapak Ibu, jadi memang konsep yang dibuat untuk yang bambu untuk tulangan beton itu kan masih belum sempurna ya, masih minim gitu ya. Artinya untuk diproses di tahun 2021 ini, artinya memang kembali ke Bapak Ibu, ke konseptor, bagaimana bisa nanti kita akan bisa kolaborasi untuk informasikan peralatan apa yang harus disiapkan gitu loh. Cuman dengan sisa waktu yang ada, artinya memang agak berat gitu ya untuk bisa mengejar di tahun 2021 ini gitu.
Terkait dengan tadi yang struktur yang ditayangkan di desain struktur bambu itu, memang juga sebetulnya Bu Nurul itu kan memang juga lingkupnya di 7502. Cuman kan karena ada yang ISO terbaru tahun 2021 itu mungkin nanti akan menjadi juga bahan untuk bagaimana PNPS di tahun 2022 gitu. Karena di tahun 2021 ini pun Bu, kita kan di struktur bambu di PNPS itu kan ada dua ya, yang rencana adopsi dari ISO 22157. Kalau yang ini kan desain struktur bambu kan 22156. Nah, kita kan ada juga yang 22157 terkait tadi yang sifat fisik dan mekanik batang bambu, dan juga yang mengadopsi dari ISO terkait dengan penyortiran batang bambu itu yang dari ISO 19624. Dan itu digunakan untuk SNI yang lain, sehingga yang kedua itu nanti malah di tahun 2021 ini juga akan kita prioritaskan, dan di awal kami sampaikan nanti dari Komtek akan kita usulkan Bu untuk adopsi identik dengan rep dulu, artinya dengan sekali rapat teknis bisa diadopsi dari SNI. Sehingga saat ini jadi kembali ke konsep nih ya Bapak Ibu. Jadi Komtek itu kan memang bagaimana dari draft standar yang RSNI yang disusun oleh konseptor untuk dibahas bersama gitu. Jadi demikian Bu Nurul. Jadi monggo mungkin dari konseptor, artinya Pak Pur, dan juga nih kami belum mendengar juga dari Pak Mukodas mungkin bagaimana nih kesiapan. Jadi kita kan yang sekarang ini fokus dulu yang bambu untuk tulangan beton nih, mau disusun di tahun 2021 atau memang dilengkapin dulu ya, artinya dilengkapi, disempurnakan sehingga memang nanti baru bisa diajukan kembali. Mungkin demikian Bu dari kami, terima kasih. Terima kasih Pak Utomo. Berarti kembali monggo untuk konseptor Pak Mukodas atau enggak Bapak yang lain. Silakan. Konseptor Pak Mukodas. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Kalau saya sih menyimak yang tadi ya, saya lebih condongnya tetap yang diajukan adalah bambu untuk tulangan beton, gitu. Tinggal nanti itu dikuatkan saja referensinya, gitu. Mungkin singkat itu saja Bu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Utomo bisa nanggepin Pak, dan bisa mungkin udah mulai selesai ya Pak ya, udah mengerucut ya Pak ya. Iya baik Bu Nurul. Jadi terima kasih Pak Mukodas. Artinya memang kan kita kan memang yang itu ya untuk bambu untuk tulangan beton. Jadi ini terkait untuk yang ada dulu, apakah mungkin kalau boleh usul, apakah bisa direview sebentar Bu, artinya poin-poin mana yang harus dilengkapin gitu lah untuk konseptor, sehingga memang juga kan ini kan juga ada tadi juga mungkin bisa memberikan masukan juga untuk penyempurnaannya gitu ya. Artinya PR apa aja sih yang harus disempurnakan, mungkin juga mungkin dengan ada sisa waktu yang ada mungkin bisa coba kita review bersama dulu Bu. Monggo. Ya monggo Ibu Siti. Waktu yang ada mungkin bisa. Yang skersuren Bu Siti apa Bu? Bu Siti, tapi ini masih yang desain struktur bambu Bu, yang bambu untuk tulangan beton. Bambu tulangan beton. Ya, ini mungkin Bu Nurul ya dari konseptor, monggo mungkin bisa menerangkan ke kita, terus mana-mana mungkin juga nanti dari masukan Bapak Ibu yang masih kurang, sehingga itu untuk bisa disempurnakan. Coba saya akan sedikit memberi penjelasan mungkin ya. Halo? Monggo Pak.
Iya Bu, ya Baik, betul di ya. depan saya ini saya sedang mengedit sebetulnya tadi malam itu ini rancangan dari tulang bambu sebagai tulangan beton. Memang ada beberapa yang masih kurang atau kurang lengkap karena memang kita nggak punya acuannya. Jadi jadi kita ini masih melihat dari acuan standar bambu yang ada di dunia ini dari Inbar, tapi bukan pada tulangan beton, hanya formatnya kami coba mengikuti ke sana. Jadi ada beberapa yang masih kurang yang belum masuk di sini adalah kalau bambunya sudah, misalnya seperti definisinya, di sini ada definisi mengenai apa itu bambu bilah, apa itu tulangan, apa itu ruas bambu dan lain-lain, dan buku bambu itu apa. Terus kedua, yang pertama sih ini sebetulnya latar belakang, visi, maksud dan tujuan, terus definisinya, ruang lingkup dan definisi. Yang masih kurang di sini adalah karena ini satu paket, jadi bambu yang digunakan itu adalah satu paket dalam arti bambu itu harus diawetkan, bambu itu harus memenuhi persyaratan umur, water contentnya, terus setelah itu ini tata cara pengawetannya, dan pengawetannya sendiri kita bisa merefer karena standar untuk pengawetan sudah ada, sudah keluar standar pengawetan bambu. Hanya yang belum itu adalah di sini bagaimana merekayasa bambu sebelum digunakan sebagai tulangan beton. Itu yang belum kita masukkan. Nah ini sebetulnya referensinya kami mencoba dari beberapa peneliti yang ada di Malang, dari Universitas Brawijaya, Bu Sri, Bu Umi tadi, dan juga dari beberapa literatur jurnal internasional, dan juga dari teman-teman saya yang ada di India. Saya mencoba merefer ke sana yang terkait dengan apa yang sedang kita rencanakan. Jadi sebetulnya kita baru sampai kepada definisi pengawetan karena kita merefer sudah bisa, dan beton. Nah tadi saya mendengar dari Pak Hadi, beton sendiri akan dimasukkan kemari karena beton itu sebetulnya beton kan hanya menahan tekan. Sebetulnya bambu sendiri menahan tarik. Kalau misalnya tadi Bu Umi bilang tadi, kalau misalnya dia dipakai sebagai batang tarik, tentunya di sini yang berperan besar bambu. Tapi apakah bisa dalam bentangan tertentu? Oleh karena itu, ruang lingkup mungkin harus diperbaiki dalam arti ruang lingkupnya untuk bangunan rumah sederhana atau untuk bangunan perumahan, karena perumahan sudah meminta ini masukan, bisa nggak bambu dipakai sebagai reinforcement untuk kolom, untuk balok, untuk fondasi. Penelitian mengenai itu dan pelaksananya sudah banyak dilakukan. Jadi saya sebagai tulangan fondasi dan lain-lain. Masalahnya sekarang ini tuh harus kita rangkum. Nah itu yang poin ini yang masih kita belum masuk ke sana. Jadi kami berharap, jadi kami akan coba mengedit yang sudah ada. Nah itu nanti kami akan bagikan kepada konseptor lain supaya mendapat masukan. Setelah itu baru kami coba menghubungi lagi ke BSN. Nah, saya tentunya mengharap juga persetujuan dari Pak Kodas, Pak Heru, ada Ibu Ingga di situ, ada Ibu Sri, ada Ibu Umi, dan yang lain-lain. Mungkin itu sementara Pak yang dapat kami sampaikan. Baik. Pak Utomo, monggo. Terima kasih Pak Purwito. Jadi kita tuh sebetulnya bersyukur Pak, artinya dari tim yang ada sudah mencoba membuat ini Pak ya draft standar untuk bambu untuk tulangan beton ini, dan memang kan karena mengembangkan sendiri itu Bu Nurul memang butuh waktu, artinya butuh juga kolaborasi bagaimana dari jurnal-jurnal untuk bisa diakomodir Pak ya, untuk bisa memang sesuai dengan yang akan menjadi rujukan kita dalam pengembangan standar ini. Dan ini mungkin jadi tadi dari Pak Pur selaku konseptor juga berkeinginan untuk menyempurnakan nih Pak untuk draft standar ini dengan konseptor yang lain. Itu terima kasih, artinya nanti juga kita tunggu Pak, artinya mungkin nanti setelah disempurnakan di-sharing di konseptor, nanti baru juga kita coba dibahas kembali dengan kita, atau mungkin juga melalui forum yang mungkin dari komunikasi
kalau dengan Zoom gini kan kadang juga butuh juga effort, mungkin bisa lewat WA apa kan Pak ya, ini untuk sharing ke Bapak Ibu untuk sebelum dirapatkan secara formal seperti ini. Karena ini terima kasih Pak Pur, jadi kan kami itu juga punya pengalaman nih Pak, mungkin sharing ke Bapak Ibu sekalian. Ada kontak ya 1308, ini kita dikomandoi oleh BNPB kaitannya dengan penanggulangan bencana itu kita malah juga seperti ini. Jadi kita bikin SNI karena memang di standar internasional belum ada. Dan saat ini justru malah SNI yang dibuat oleh Indonesia itu sudah dalam proses untuk diadopsi menjadi standar internasional. Jadi kita ajukan, jadi kita sebagai penggagas atau konseptor untuk menjadi standar ISO. Itu ada standar terkait dengan early warning system di dalam tsunami seperti itu. Nah, siapa tahu nanti ke depannya juga gitu Pak, kalau bambu untuk tulangan beton ini nanti sudah jadi SNI, itu bisa nanti juga kita usulkan artinya ke ISO untuk bisa menjadi standar ISO. Dan memang untuk mengembangkan standar sendiri itu memang butuh lama waktu, artinya memang tapi alhamdulillah kan ini ya, tadi saya lihat bawah juga banyak jurnal, artinya referensi yang bisa diacu untuk penyempurnaan, artinya kan tidak benar-benar dari nol gitu ya. Jadi mungkin juga dari konseptor, para pakar nanti bisa menyempurnakan ini. Artinya ya harapan kami masih berharap di 2021 ini Pak Pur gitu ya. Nanti yang bisa kita, karena ini sudah menjadi program nasional untuk pengembangan standar. Insya Allah. Dan itu sudah tertunda nih Pak dari 2019 karena konteknya ternyata memang tepatnya di 1902, tapi karena 2020 ada refocusing anggaran sehingga baru 2021 ini. Nah ini mungkin nanti juga Bu Siti selaku koordinator di kaitannya dengan kontek 1902, nanti Pak Pur juga bisa komunikasi bagaimana mungkin kalau bisa memfasilitasi konseptor ya, dalam artian untuk ada rapat gitu, nanti bisa dikomunikasikan ke kami. Sebelum nanti kita memang dibahas ke kontak gitu, karena kontak nanti memang Bu Nurul lebih ke memastikan bahwasanya tadi misalkan persyaratan yang ada itu sudah ada referensinya, misalkan kalau ada bukti validasi mungkin jadi konseptor juga harus menyiapkan ini loh hasil validasi pengujiannya, nanti dilihat bersama, oh ya ini sudah sesuai, jadi di seperti itu nanti di kontak sehingga memverifikasi artinya konsep yang disusun oleh konseptor itu bisa diterima oleh semua pihak. Dan nanti kalau sampai tahap konsep itu memang benar-benar memang sudah bisa diterapkan gitu Pak ke depannya gitu. Mungkin dari kami demikian. Silakan mungkin Bapak Ibu ada tanggapan, juga mungkin dari sekretariatnya Bu Siti atau yang lain akan menambahkan informasi, silakan. Sebelum Bu Nurul ya, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Iya Pak. Sudah lumayan. Silakan mungkin Bapak Ibu akan yang ada dikonfirmasi atau ada yang untuk ini ya, untuk menunjang SNI tulangan bambu untuk beton ini mungkin harus dibuat dulu SNI tentang cara pengawetan bambu ya. Sudah ada apa belum? Sudah Bu. Sudah ada itu Bu, sudah Bu. Sudah ada itu. Nanti di refer ke situ karena untuk tulangan maupun bambu utuh cara pengawetannya kan sama. Ya, setuju. Sudah ada Bu. Sepakat. Kemudian yang kedua SNI cara uji tarik. Uji tarik bambu. Ya. Dan yang ketiga SNI tentang cara uji lekat atau bond strength-nya bambu. Oke. Itu yang sering disebut uji cabut juga. Ya. Kemudian SNI tentang proses pembuatan tulangan itu sendiri. Jadi apakah dicek dulu, atau dilabur, atau diberi clamshell hose clamp dan sebagainya. Itu kan ada beberapa macam cara membuatkan bond strength. Nah itu kan bisa dibuat SNI-nya sendiri, baru dia bisa menunjang tentang SNI penggunaan tulangan bambu untuk struktur beton bertulangan bambu. Jadi nanti merefer ke situ kalau itunya dibuat sendiri-sendiri. Saya rasa begitu.
Terima kasih Bu Murni. Mungkin yang lain, monggo Bapak Ibu. Ya, dilanjut aja. Oke, Pak Heru. Baik, jadi mungkin ada dari Bu Nurul dulu Bu, sebelum kita akhiri untuk rapat hari ini. Monggo. Oh ya, terima kasih Pak. Saya hanya mengingatkan aja terkait dengan sisa waktu Pak. Artinya sisa waktu untuk tahun 2021 ini, konseptor tuh sanggupnya sampai apa gitu Pak. Gitu aja saya pertanyakan itu. Berarti kan sudah mengerucut bahwa ini tetap yang bambu untuk tulangan beton, ya Pak ya. Nah, terkait dengan ini berarti monggo balik lagi ke BSN Pak Utomo, saya gitu ya. Atau Bu Siti ada masukan? Ya, silakan mungkin Bu Siti dulu, juga sebelum dari konseptor nih kira-kira mau berapa lama? Bu Siti ada dulu nggak informasi? Ini Pak, terkait dengan waktu perumusan ya Pak, kalau untuk SNI pengembangan sendiri itu kan waktu untuk jajak pendapat sendiri adalah 2 bulan. Jadi kalau untuk ditetapkan tahun 2021 maksimal proses jajak pendapat jadi berarti akhir Desember, ditarik mundur 2 bulan jadi sekitar Oktober ya, jadi diharapkan udah bisa selesai Pak kalau untuk penetapan tahun 2021 ini. Baik, terima kasih Bu Siti. Jadi Pak Po dan tim itu informasi terkait dengan waktu dari Bu Siti Pak. Jadi memang untuk pengemas sendiri itu kan ada jejak pendapat yang waktunya agak lama karena menjaring masukan dari semua pihak sekitar 2 bulan, sehingga harapannya tuh di Oktober nanti sudah terjadi konsensus Pak kalau mau dikejar di tahun 2021 ini. Nantinya dengan sisa waktu yang ada, nanti kan ada rapat teknis Pak ya. Bisa jadi rapat teknis bisa 1 kali atau 2 kali dari komplek baru konsensus gitu. Jadi dengan tadi estimasi misalkan Oktober sudah konsensus, ya harapan kami mungkin akhir September gitu Pak mungkin, atau di September pertengahan. Kira-kira bagaimana Pak dari konseptor, apakah bisa menyelesaikan nih Pak untuk draft standarnya nih? Baik Pak, saya kebetulan ibu-ibu ada di sini semua kumpul, saya senang sekali. Jadi konseptor kumpul, hanya satu yang Bu Inggar. Bu Inggar bisa dihubungin. Jadi saya hanya kepada Ibu Profesor Umi, Ibu Sri dari Malang, Pak Kodas, dan Pak Heru, kita punya waktu sampai Oktober. Nah, draft kita tuh sudah menginjak kepada isi. Jadi isi dari standar. Yang lainnya selesai. Nah, sekarang kalau misalnya, karena referensi kita sudah banyak. Dari Ibu Siti, saya waktu Ibu Sri ya, kalau salah, waktu tahun yang lalu saya dapatkan dua buku referensi hasil penelitian, ditambah dengan yang lain. Terus dari beberapa teman-teman yang ada di India juga udah ada. Nah, kalau misalnya kita dengan bekal referensi yang ada, itu kira-kira kalau saya misalnya di sini kita hanya membuat sesuatu yang kaitannya dengan durability, terus kekuatan, atau misalnya adakah formula-formula yang digunakan di sana, kira-kira sebelum Oktober kita bisa selesai nggak Bu atau Pak? Kebetulan kumpul di sini semua. Saya mengomentari dulu Pak Purun ya. Yes. Ini sementara kami kan di masing-masing lembaga mungkin ya ada tugas-tugas juga. Nah, ini kami untuk bekerja di sini mohon dibuatkan ini ya supaya jelas nanti, supaya nanti oh ini saya sudah punya tugas ini misalkan seperti itu. Ya. Nah, kami mohon untuk bisa mungkin dibuatkan surat job description undangan mungkin dari BSN ya, apa dari surat ke lembaga, terus sehingga lembaga bisa menerbitkan surat tugas gitu, semacam surat tugas, sehingga kami punya
punya alasan ini loh saya sudah schedule-nya ada di sini, nah, seperti itu. Nah, mohon bisa dibuatkan surat itu. Karena ya nanti kalau nggak ada surat itu kita nggak bisa nolak tugas. Oh ini saya sudah di sini. Betul Bu. Ya. Ya betul, normatif Bu, normatif itu. Saya kira sudah dipersiapkan oleh Bu Siti itu. Mungkin bisa Ya dikirim betul, ke betul. lembaga. Memang harus dimulai dengan pernyataan atau surat keterangan atau surat keputusan tentang keberadaan para konseptor maupun para peserta dalam konteks ini. Nah ini hal ini biasanya dikeluarkan oleh pihak BSN. Saya kira lagi di-prepare Bu. Terima kasih Bu Sri. Ya Bu, Pak, nanti untuk surat tugas konseptor biasanya kita juga ada, nanti kami susulkan ya Pak ya, surat tugasnya kami bikin. Ya. Terima kasih Bu Siti. Lanjut untuk Pak Pur dan juga para sesepuh pembina saya, Prof. Murni. Mohon izin, mohon maaf. Salam hormat, nggak pernah. Sama-sama serinya, Prof. Dewi. Saya kira apa yang disampaikan Pak Pur betul. Jadi kita semua ini relawan ya. Kalau tidak memulai, nanti tidak akan pernah menemukan constraint atau kendala. Nah, dari kendala itu adalah kemampuan kekuatan yang luar biasa untuk menyelesaikan. Saya kira sudah banyak hal bahwa di dalam penyusunan perundang-undangan atau NSPK itu ada aturan main yang baku dari pemerintah. Dari ruang lingkup itulah kita berangkat. Memang kita itu harus bisa menentukan pilihan, tetapi tidak boleh bingung dengan pilihan supaya kita bergerak. Toh ada kausal akhir bahwa kalau ini ada sesuatu yang harus dirubah, next akan ada perubahan. Tapi setidaknya sudah ada keluar dulu mana yang harus dirubah atau mana yang harus ditambah. Saya kira kita berangkat terus maju, dan apa yang disampaikan Pak Pur dan para pembina semuanya benar. Nah, mari kita kumpulkan jadi satu. Karena sejak awal sudah saya tanyakan sama Bu Siti sebetulnya di luar bahwa pilihan ini menjadi bagiannya siapa. Bambu ini sebagai sistem atau bambu dalam kaitan dengan struktur ini menjadi subsistem. Itu kan tinggal bagaimana meramunya. Kalau kita ngomong struktur saja, maka kecenderungannya kemana. Tapi kalau kita ngomong bambu, ya kecenderungannya kemana. Saya kira sudah tersedia di tempat dan kita tinggal meramunya. Mau bikin martabak atau kita mau bikin apem, itu pilihannya jelas. Gitu. Saya kira gitu sementara. Maju tak gentar, membela yang bayar. Gitu. Terus terang banget sih. Terima kasih Bang. Semuanya waduh luar biasa. Saya senang, saya merinding ketemu Bu Murni, Prof Murni, Bu Sri, dan para pejuang relawan. Terima kasih Bu Siti, Bu Nurul. Monggo silakan dilanjut dari saya itu. Maju tak gentar Bu. Monggo Pak Utomo, balik ke Pak Utomo. Saya terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Heru, Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih. Ini memang dari kami dari BSN terus mengucapkan terima kasih ini dari para konseptor karena para expert, dan ini memang kalau untuk standar nasional itu kan butuh Pak ya keahlian, dan ini Bapak-Bapak Ibu sekalian sudah bergabung sehingga kami dari BSN mensupport untuk prosesnya, yaitu teman karena tadi ketepatan waktu sehingga memang kan seandainya nanti kalau memang di tahun 2021 kita nggak bisa selesai ya, nanti kan harus ada antisipasi plan B-nya untuk
untuk bisa diajukan di tahun 2002, karena ada proses juga untuk pengajuan PNPS kembali gitu ya untuk program nasional pengembangan standar. Tapi kami masih berharap nih Bapak Ibu bisa di tahun 2021 ini tadi dengan ya dari Bapak Ibu sekalian, bantuan Bapak Ibu sekalian bisa diselesaikan untuk draft standar kita ini. Baik, mungkin dari kami terima kasih ya Bapak Ibu, ini juga sudah jam 11. Atas kehadiran Bapak Ibu, partisipasi aktif Bapak Ibu, dan juga tadi dari diskusi yang memang sudah bisa kita menjadi kesepakatan bersama RSNI yang akan kita susun untuk kepentingan bersama. Dan mohon nanti kalau ada apa-apa juga jangan segan-segan menghubungi kami, khususnya nanti PSI-nya Bu Siti. Seperti tadi juga yang disampaikan oleh Bu Siti, kalau Komtek sih memang sudah ada SK-nya nih Pak, Bapak Ibu sekalian, karena Komtek adalah sebagai wadah untuk pengembangan standar. Nanti untuk terkait konseptor nanti akan disampaikan surat tugas memang yang itu akan menjadi juga terima kasih Bu Umi tadi sudah mengingatkan ke kami. Baik, saya introduksi sebentar Pak, introduksi sebentar. Ya, jadi gini Pak, saya kebetulan orang lapangan dan kebetulan saya kan di PU Pak. Nah, saya melihat PU tuh belum melirik ke bambu tuh. Jadi kemarin saya memberanikan diri presentasi di depan kepala-kepala dinas di Jawa Barat, terutama kepala dinas PU Jawa Barat, dan juga kepada secara nasional Ikatan Pensiunan. Nah, jadi Pak, sebetulnya, ini maaf saja, sebetulnya yang sangat dibutuhkan oleh para pelaksana lapangan adalah bambu untuk struktur. Bambu untuk struktur. Itu tidak hanya oleh pelaksana lapangan, tapi oleh mahasiswa dan dosen. Untuk mahasiswa sebagai referensi untuk mencapai S1, S2, sampai S3. Ini sangat-sangat dibutuhkan sudah beberapa tahun yang lalu. Nah ini sebetulnya kalau ini mungkin, kalau memungkinkan, apakah Bapak bisa memprioritaskan juga ini, karena ini sangat-sangat penting untuk bambu bisa digunakan secara luas di pekerjaan KPU-an Pak. Jadi karena sekarang PU itu untuk jalan bisa, untuk rumah, terutama rumah untuk shelter house, untuk rumah hunian sementara, untuk rumah untuk perumnas, untuk perumahan sederhana ini di klaster-klaster. Nah juga untuk para penjual, karena bambu yang digunakan tuh mereka juga harus tahu, harus bisa menggrading. Oleh karena itu mungkin kalau ada tata cara atau bagaimana petunjuk teknis menggrading bambu, mungkin itu yang itu juga sangat penting. Atau SNI grading, bambu grading, pemilahan bambu, itu juga penting. Maaf aja, saya hanya kebetulan orang lapangan, jadi banyak ditanyakan, dan sekarang konstruksi bambu, setiap kejadian yang ada pada konstruksi bambu, itu akan masuk ke ranah hukum. Dan itu pasti akan menyangkut kepada apa yang dipakai oleh si perencana dalam merencanakan bangunannya. Mungkin demikian Pak. Nyun sewu. Monggo. Assalamualaikum. Saya nambahkan sedikit nggih, boleh nggih? Silakan. Nah, dari apa yang disampaikan Pak Pur tadi, mungkin saya tangkap kalau tidak hanya bambu tulangan beton, tetapi kita juga membuat struktur bambu, artinya bambu utuh itu sendiri. Nah ini mungkin kita bisa membagi tugas ya. Saya lihat Bu Inggar itu lebih cocok di struktur bambu. Ya, dari riset-risetnya yang dilakukan. Terus kami yang di Malang, saya, Prof. Dewi, terus teman-teman yang lain juga ada di situ. Itu kami concernnya ke bambu tulangan beton. Ya, gitu ya Bu Dewi ya, Prof. Jadi kita membagi tugas di sini sesuai dengan riset-riset sebelumnya yang sudah kita lakukan. Mungkin bisa bersamaan. Mungkin seperti itu, apa ada yang mungkin perlu untuk bambu grading itu ya. Bambu grading itu mungkin masuk di pengawetan. Jadi ada kelas awet sekian gitu loh. Sehingga kalau pengawetannya seperti ini, dia masuk grade berapa gitu Bapak ini. Jadi disatukan di SNI yang mau dibikin tentang, saya nggak tahu SNI pengawetan bambu itu seperti apa gitu. Ya, itu sudah masuk dalam SNI pengawetan gradingnya Pak.
ada gradingnya ya. Iya ada. Kemudian dari proses pembuatan tulangan mungkin dia bisa naik lagi gradingnya karena dilakukan treatment seperti ini seperti itu gitu. Sehingga nanti kalau gradingnya sudah pasti baru digunakan untuk struktur tulangan bambu, beton bertulangan bambu. Nah grading ini tadi bisa juga digunakan untuk bambu utuh gitu loh. Hanya prosesnya mungkin akan sedikit berbeda dengan proses pembuatan tulangan. Jadi SNI-nya bisa digunakan untuk dua SNI turunannya sekaligus. Rasa itu. Nambah waktu lagi, Bu. Ya memang apa itu enaknya itu bukan ya saya bilang enaknya lah. Kalau kita pilah-pilah gitu begitu. Tapi kita fokus dulu, Bu. Ini kan kita ngomong posisi yang kedua ya di NSPK itu kan standar itu posisinya kedua ya yang akan direfer. Ada alasan yang sangat bagus yaitu pemerintah memang memerlukan standar ini. Sekarang kita pada posisi ini atau saat ini yang kita bicarakan itu memang mohon izin Bu Prof, bahwa kita masuk ke area struktur tulangan bambu sebagai tulangan beton. Nah kalau bambu sebagai struktur tersendiri itu refernya bisa dengan kayu ya sudah cukup. Tapi kalau sebagai tulangan beton, kayaknya kita harus juga melihat tadi Pak Nugroho bilang bagaimana besi diperlakukan sebagai tulangan beton. Saya kira ke sana. Jadi kita minta untuk nanti kita bicara dengan pihak BSN, Pusiti dan komponen para pengambil keputusan di BSN, apakah kita akan membagi dua struktur bambu saja sebagai sistem atau sekarang bambu kalau dia tulangan beton, saya kira bambu sebagai subsistem. Saya kira di situ. Sekali lagi kita mau bikin standar sangat menurut beberapa yang kami kenal itu memang kita belum punya yang untuk menjadi landasan hukum dalam rangka merancang atau memproses sebuah bangunan menggunakan bambu sebagai tulangan beton. Jadi ini kan komposit ya. Saya kira itu betul. Kalau grading kekuatan dari pengawetan belum sampai pada posisi itu. Karena terus terang aja ini selulus. Selulus mempunyai karakter tertentu kalau bisa meningkatkan nilainya itu masih belum. Pengawetan hanya sekedar sampai pada posisi pengawetan, belum sampai tes bahwa itu mempunyai kekuatan tertentu. Saya kira itu. Pengawetan sudah ada anunya, SNI-nya sudah ada hasilnya disusun. Kayak kita kembali kepada penyusunan bambu sebagai tulangan beton. Saya ke sana dulu, Bu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sri bahwa Bu Enggar banyak sih sebetulnya sudah melakukan beberapa penelitian dan bisa kita pergunakan. Saya kira kita harus putuskan itu. Kita akan mengambil posisi menyusun sebuah standar di mana di dalam NSPK itu posisinya di dua. Memang agak berat. Normanya sudah ada, standarnya belum ada. Lagi yang ke bawah PK-nya ya peraturan dan lain sebagainya menunggu standar. Saya kira nggak usah khawatir, waktu pasti ada kalau kita kerjakan. Kalau kita tidak kerjakan, kita mengkudet terus di dalam kebingungan, kita nggak ada selesai. Saya kira begitu. Jangan khawatir, waktu diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Mohon maaf. Kita ke penguat aja. Jangan khawatir, ada Prof. Dewi, ada Bu Sri, ada Bu Enggar, masih banyak yang ahli. Pak Pur itu kan mantan orang
apa itu bergaul yang Litbang Iya. Mulkim. Iya, litbang. Gitu. Nah kalau saya kan pelaku. Rasanya puskim. Ya, saya pelaku. Kalau saya ditanya, ada nggak ketepatan? Nggak ada. Ini malah Ngopi dulu, Pak. Wes ngopi dulu. Ngopi di Nggak ada kok. ngopi. Itu kan hasil dari ibu-ibu semua itu saya terapkan. Mohon maaf Bapak Ibu, dengan waktunya monggo balik Pak Utomo. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas masukannya, dan tadi juga ini mungkin sedikit aja mungkin menginformasikan nih terkait dengan program nasional kita di tahun 2021 ini Pak Bu. Jadi tadi dari Bu Umi Pak Po terkait dengan struktur bambu. Di awal kami sudah menginformasikan sebenarnya kita di Komplek 7902 itu sudah ada 2 rancangan program nasional pengembangan standar untuk struktur bambu, yaitu terkait dengan tadi penyortiran batang bambu dan metode uji untuk penentuan sifat fisik dan mekanik. Nah, itu memang sudah menjadi program tahun 2021 ini. Itu standar ISO-nya sudah ada, dan memang itu karena menjadi acuan di standar SNI yang lain, itu kita akan menyusun secara fast track Bapak Ibu, secara cepat, yaitu dengan mengadopsi secara identik. Artinya dari standar ISO itu kita adopsi menjadi SNI. Adopsinya itu adalah dengan metode RepRep, artinya istilahnya itu hanya mengganti cover, ya setelah kasarnya mohon maaf, mengganti cover dari ISO tapi nanti menjadi SNI. Tapi itu menjadi PR ke depan, itu akan kita terjemahkan menjadi berbahasa Indonesia. Itu untuk setelah ditetapkan itu maksimal 2 tahun itu harus diterjemahkan menjadi SNI untuk yang adopsi RepRep. Tapi paling tidak nanti di tahun 2021 ini kita akan ada 2 SNI terkait dengan struktur bambu tadi yang kami informasikan. Mungkin itu Bapak Ibu. Jadi terkait yang nanti yang 22156 ya, yang memang sudah disusun lama, tapi karena standarnya sekarang yang diacu juga sudah direvisi dan internasionalnya juga sudah di withdrawn, artinya sudah tidak berlaku. Itu nanti misalkan Bapak Ibu, kalau ada memang keinginan yang kuat juga, nanti bisa menyurati ke BSN, bisa diajukan. Mungkin kalau dari user, artinya dari Kementerian PUPR, kalau mengajukan ke BSN itu sebagai program nasional yang mendesak, itu juga bisa. Itu yang tadi yang sempat yang disusun lama ya,